Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi. Jamaah kajian Masjid Al-Amin Kementerian Keuangan rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali berjumpa pada hari Selasa ini yang cerah pada tanggal 26 April 2022 yang bertepatan pula dengan tanggal 24 Ramadan. Alhamdulillah kita sudah memasuki tanggal 24 Ramadan bersama guru kita. Insya Allah kajian pada siang hari ini oleh Al-Habibana Habib Alwi bin Abdurrahman Al-Habsyi dengan tema meraih ketakwaan. Semoga di bulan puasa ini, di bulan Ramadan ini, kita menjadi orang-orang yang bertakwa, sebagaimana firman Allah pada surah Al-Baqarah 183, bahwa kita diwajibkan berpuasa, sebagaimana kaum terdahulu, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Tanpa berpanjang lama lagi, mari kita dengarkan dan simak kajian pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibnu Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'd, yang saya hormati dan saya muliakan seluruh kaum muslimin muslimat, wabil khusus yang kita cintai dan kita hormati Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Ibu Hajah Sri Mulyani. Semoga Allah Ta'ala merahmati dan meridainya. Yang kita hormati dan kita muliakan Sekjen Kementerian Keuangan, Bapak Heru Pambudi. Semoga Allah Ta'ala rahmati dan Allah ridai. Juga wabil khusus kepada Ketua DKM Masjid Al-Amin Kemenkeu, Bapak Haji Dr. Suminto. Kita doakan panjang umur sehat walafiat. Juga yang tidak terlupakan sahabat saya Gus Zakaria Khobir yang berkhidmah di MUI Pusat. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan meridainya insyaallah, dan kita semua yang hadir dan mendengar acara yang penuh berkah dan manfaat ini semuanya mendapatkan ridha Allah Ta'ala. Hari ini kita berada di hari ke-24 bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah yang telah maupun yang akan kita lakukan, dan bisa menjadi tabungan amal kita meraih ketakwaan kepada Allah, dan menjadi tabungan amal untuk kita menghadap Allah di yaumil qiyamah. Amin, Allahumma amin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tema kita siang hari ini berbicara tentang masalah ketakwaan. Bagaimana caranya kita meraih, menggapai takwa. Takwa ini kalimat yang singkat, tapi maknanya luas. Kalau saya secara pribadi dikasih waktu untuk berbicara tentang masalah takwa, mungkin 3 hari nggak cukup. Dan bahkan untuk mengamalkannya pun kita harus senantiasa berlomba, berlatih, agar kita bisa mendapatkan hakikat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa ini berat, cuman kita harus belajar supaya kita bisa menjadi hamba Allah yang bertakwa. Dalam bahasa Arab, takwa itu diambil daripada wiqayah, memelihara, menjaga, melindungi. Tapi yang dimaksud intisari takwa itu imtithal awamirullah wajtinabu nawahi. Menjalankan seluruh apa yang Allah perintah, menjauhi segala apa yang Allah larang.
Sehingga kita jadikan sesuatu yang haram dengan kita ada tameng, ada tabir, penghalang. Tidak tersentuh dengan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baru kita bisa menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Imam Umar bin Abdul Aziz pernah mengatakan, semoga Allah merahmatinya, taqwallah laisa bisyamin nahar wala qiyamil lail. Takwa pada Allah itu bukan dengan cara kita puasa, siang hari puasa, malam tahajud qiyamul lail. Bukan. Takwa itu adalah tarku ma haramallah wa fi'lu maftaradallah. Meninggalkan semua total apa yang diharamkan sama Allah, itu takwa. Menjalankan seluruh yang diperintah oleh Allah, itu takwa. Mau siang, mau malam, mau berpuasa atau tidak. Namun yang paling mendukung kita agar menjadi hamba yang berkarakter takwa, itu Allah pedomkan dalam Al-Quran, dididik kita dengan cara berpuasa. Makanya kita puasa ini 1 bulan, kita terima kasih sama Allah. Kita harus girang, kita harus senang. Badan lemas, bibir kering, ya, mata kita lihat orang itu lagi puasa kayaknya gimana ya, 1 orang kayak ada 2. Ya. Tujuannya bukan supaya kita sakit, supaya kita lemas, bukan. La'allakum tattaqun. Ini yang mahalnya di sini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, amin, telah diwajibkan kepada kalian sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat terdahulu berpuasa. La'allakum tattaqun. Tujuannya agar kita menjadi hamba yang bertakwa. La'allakum tattaqun itu disebutkan adalah dalam ilmu usul jumlah ta'liliyah. Ji'a biha li bayani hukum masyru'atis siyam. Jumlah ta'liliyah yang dipakai oleh Allah Ta'ala artinya agar supaya, ya, agar supaya kita jadi hamba yang bertakwa. Mungkin orang di luar muslim, di luar Islam bisa puasa, nggak makan, nggak minum. Bahkan binatang pun bisa nggak makan, nggak minum. Tapi intisari puasa yang Allah didik kita agar kita menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah, yang takut sama Allah, yang nurut, yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tattaqun. Lalu kenapa kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala dididik agar jadi orang yang bertakwa? Karena hanya orang yang bertakwalah yang diterima amal ibadahnya. Puasa, orang yang bertakwa yang diterima. Salat, orang yang bertakwa yang diterima salatnya. Zakat, haji, baca Quran, apapun amal soleh yang kita kerjakan, itu nggak bisa diterima sama Allah kecuali kita bertakwa kepada Allah. Innama yataqabbalullah minal muttaqin. Sesungguhnya innama adat hasar, hanya yang diterima oleh Allah hanya orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanya orang-orang yang bertakwa yang diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ja'alanallahu minal muttaqin. Semoga kita jadi hamba-hamba Allah yang senantiasa bertakwa. Kapanpun, dimanapun, Ramadan maupun di luar Ramadan. Apalagi Ramadan tinggal berapa hari lagi ini, ya? Tinggal sisa 5 atau 6 hari lagi selesai habis itu. Dan kita nggak boleh jadi budaknya Ramadan. Ramadan selesai, kita selesai juga ibadah, nggak boleh. Ya, kun abidullah, jadilah kita hamba Allah. Walaisat abid Ramadan, bukan hamba Ramadan. Hamba Ramadan tuh dia bertakwa, nggak maksiat di Ramadan. Di luar Ramadan maksiat. Nauzubillah min dzalik. Hambanya Allah, dia taat kepada Allah, bertakwa di dalam Ramadan maupun setelah keluar Ramadan, dia tetap bertakwa kepada Allah. Dimanapun, di masjid, di luar masjid, di rumah, di luar rumah, di kamar mandi, di kantor,
Ittaqillah haitsuma kunta, kata Nabi. Bertakwalah kamu di mana saja kamu berada. Jadi enggak harus di masjid, dimanapun kita harus bertakwa kepada Allah. Bahkan Allah sebut walibasut taqwa dzalika khair. Allah berfirman, pakaian ketakwaan itu pakaian yang terbaik. Kok baju pakaian ketakwaan yang terbaik? Kenapa? Karena kalau pakaian ini bisa kita lepas. Kita mandi, kita lepas. Kita tidur, kita ganti pakaian kita. Hari ini pakai baju, besok ganti baju lain. Itu bukan pakaian yang terbaik. Kata Allah, pakaian yang terbaik yang senantiasa nempel di hati kita, di ruh kita. Apa itu? Pakaian ketakwaan. Mau laki, mau perempuan. Jadi takwa itu makanannya ruh, makanannya iman. Dan Allah didik kita puasa ini 30 hari atau 29 hari Ramadan, la'allakum tattaqun, agar supaya kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Lau kana al-mar'u lam yalbas thiyaban minat tuga, kata ulama, seandainya ada orang bajunya bagus, mahal, tapi nggak punya pakaian ketakwaan, apa dikatakan tajarrada uryanan walau kana kasya, hakikatnya dia telanjang walaupun bajunya bagus, berlapis-lapis, kalau nggak bertakwa dia telanjang. Lalu pakaian yang terbaik apa? Wa khairu libasul mar'i ta'atu rabbih. Dan sebaik-baik pakaian, semahal-mahal, paling istimewanya pakaian ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Wala khaira fi man kana lillahi asiya. Tapi kalau orang maksiat, walaupun bajunya bagus, mahal, mewah, sesungguhnya apa dikatakan tidak ada guna. Dia maksiat kepada Allah. Dia tidak pakai baju, dia telanjang. Nauzubillahi min zalik. Masyaallah hadirin, hadirat rahimakumullah. Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah pernah ditanya, wahai Imam Ali, apa itu takwa? Ya, Imam Ali jawab, ketakwaan ini ada proses ya, supaya kita semua memahami, bukan takwa-takwa aja. Ya, apa itu takwa? Kata Imam Ali, takwa itu ada 4. Yang pertama al-khawfu minal jalil. Yang kedua al-amal bitanzil. Yang ketiga al-qana'atu bil qalil. Yang keempat al-isti'dadu liyaumir rahil. Kita pahami bersama dan kita mudah-mudahan bisa ngamalin. Ilmu yang manfaat itu yang diamalin ya. Kata Imam Ali, takwa itu ada 4. Yang pertama al-khawfu minal jalil. Kita harus takut kepada al-jalil. Siapa itu al-jalil? Allah. Jadi takwa yang pertama harus ada rasa takut dalam hati. Takutnya bukan kepada manusia. Takutnya bukan kepada ibu bapak saja. Takutnya bukan hanya kepada guru. Takutnya bukan kepada atasan. Takut kepada Allah. Dan manusia yang paling takut kepada Allah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu manusia super. Paling takut kepada Allah siapa? Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu hampir setiap waktunya nangis. Siangnya nangis, bukan cengeng, takut kepada Allah. Malamnya nangis, duduknya istighfar. Gak kurang daripada 70 kali istighfar. Kalau Nabi jalan, istighfarnya gak kehitung. Apa itu istighfar? Minta ampun sama Allah. Saking takutnya kepada Allah. Lau ta'lamu ma'a'lam labakaitum kathira waladhiktum qalila. Kata Nabi, seandainya kalian mengetahui apa yang saya ketahui, maka pasti kalian lebih banyak menangis, sedikit tertawa. Tuh, orang paling takut kepada Allah. Baginda Nabi kita Muhammad SAW. Jadi jalannya ngikutin Rasulullah. Pengen jadi orang bertakwa, takut kepada Allah. Gurunya siapa? Rasulullah SAW. Takut kepada Allah. Dan Nabi didik sahabat untuk takut kepada Allah dengan sedemikian rupa caranya. Sampai Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu dalam riwayat pernah sedang berjalan, tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar melihat seekor burung kecil. Lalu Sayyidina Abu Bakar diam,
Burung itu turun menghampiri kakinya, duduk di atas kakinya. Sayyidina Abu Bakar pegang. Lalu Sayyidina Abu Bakar berkata, ya laitani inni kuntu tayran atiru ila syajar wa akulu thamar wa la uhasib. Seandainya saya jadi burung emprit yang kecil ini, terbang kemana-mana, makan buah-buahan yang mana dia mau, dan tidak dihisap oleh Allah Ta'ala. Ada lagi ungkapan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ya laitani inni kuntu syajarah bijambi tariq famarra alayya ba'irun fa'akaluni. Seandainya saya ini menjadi rumput, nggak jadi manusia. Ini orang-orang yang telah dijamin surga oleh Allah melalui lisan baginda Rasul. Seandainya saya ini menjadi rumput yang ada di pinggir jalan, lalu hewan-hewan ternak melintas, dia makan saya. Fakharrujuni adirah, saya dikeluarkan menjadi kotoran. Tidak menjadi Abu Bakar Siddiq, takut kepada Allah SWT. Ini kita bakal ditanya. Jadi rasa takut itu jalan supaya kita jadi orang bertakwa. Sayyidina Umar yang dikenal sebagai sahabat yang pemberani, pendekar dunia wal akhirah. Masya Allah, Sayyidina Umar Amirul Mukminin, yang kata Nabi dalam hadisnya, inna syaitan yakhaf min dilli Umar. Syaitan itu takut dari bayangan Sayyidina Umar. Idza salaka Umar fajjan salaka syaitan fajjan akhar. Kalau Sayyidina Umar lewat satu jalan, syaitan muter, takut sama bayangan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar sendiri bagaimana? Menangis terus. Sayyidina Umar itu pernah berkata, ya laitani inni kuntu kabshan li ahli, zabbahuni, sammanuni ma badalahum, thumma akkaluni, fazdarazani, fakharrujuni adirah. Apa kata Sayyidina Umar? Seandainya saya ini seperti sate, kambing gibas yang dipotong, dimakan, dipanggang, dimakan oleh keluarga saya. Dikeluarkan saya menjadi kotoran, tidak menjadi Amirul Mukminin, tidak menjadi Umar Ibn Khattab. Saking takut ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Utsman begitu juga, orang yang telah dijamin surga oleh Allah melalui lisan baginda Nabi kita Muhammad SAW. Apakah dengan bangganya saya dijamin surga? Tidak. Selalu baca Quran, takut kepada Allah. Dengan cerita surga neraka, tidak menangis. Tapi kalau melintas kuburan, melihat kuburan, Sayyidina Utsman menangis. Kenapa? Kata Sayyidina Umar, di surga rame-rame, di neraka rame-rame, tapi di kuburan, kata Nabi, awwalu manazilil akhirah, fa in naja fama ba'dahu aisar minhu. Kuburan itu negeri pertama, transit pertama menuju negeri akhirat. Bila seseorang selamat di kuburannya, kuburannya enak, kuburannya nyaman, seperti istana, keadaan selanjutnya lebih indah lagi. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita masuk dalam doanya Sayyidina Utsman yang dikategorikan keindahan kuburan. Tapi kalau kuburan seseorang itu jurang yang penuh dengan ular, penuh dengan kalajengking, penuh dengan api, penuh dengan siksa, maka keadaan selanjutnya lebih berat lagi, lebih dahsyat lagi. Nauzubillahi min dzalik. Ini orang yang takut kepada Allah, yang dijamin surga masih takut. Sampai meninggalnya lagi baca Quran. Subhanallah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, orang yang dijamin surga oleh Allah melalui lisan baginda Rasulullah SAW. Asyara mubasyarin. Apakah uncang-uncang kaki, tidur siang malam? Tidak. Tapi Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Masya Allah, sampai dikatakan oleh Dirar bin Damrah, musuhnya nih, ketika disuruh oleh Abu Sufyan mata-matai Ali bin Abi Thalib, apa yang dikerjakan kalau malam? Sayyidina Ali setiap malam dikatakan yatamalmalu tamalmul as-salim wa yabki buka al-hazin, tiap malamnya nangis. Yasta'nisu bil-laili wa wami. Kalau sudah sore mau masuk malam senang dia. Ini waktu perjumpaan dengan Allah Ta'ala. Ahin menggilatizat, nangis Sayyidina Ali setiap malam. Kata musuhnya nih ketika memata-matai, sambil dia pegang jenggotnya sambil menangis, tetesan air mata. Ahin menggilatizat, sedikit sekali amal saya. Wa bu'dut tariq, sementara negeri akhirat perjalanan panjang. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, ini yang pertama cara agar kita jadi orang bertakwa, takut kepada Allah. Kita kalau buka kitab hadis Bukhari Muslim, Nabi pernah cerita kepada sahabat Abdullah bin Umar yang meriwayatkan itu, Nabi menceritakan dulu ada 3 orang masuk ke dalam hutan. Akhirnya mereka masuk ke dalam gua karena hujan. Sudah sampai di dalam gua, batunya jatuh. Batunya jatuh di luar gua, menutup pintu gua. Cerita ini panjang. Akhirnya mereka bertawasul. Biar kita paham sedikit nih makna tawasul. Nabi bercerita, mereka bertiga dalam gua, nggak ada yang bisa nolong. Nggak ada handphone, nggak ada tim SAR, nggak ada yang bisa menolong. Ya, yang bisa menolong hanya Allah. Dengan apa? Mereka berdiskusi, kita minta kepada Allah, bertawasul dengan amal soleh kita masing-masing. Pendek cerita, di antara 3 orang itu, ada yang berdoa, ya Allah, dulu saya pernah menyukai seorang perempuan yang cantik. Dan dia tidak mau saya datang kepadanya kecuali membawa duit 100 dinar. Setelah saya mendapatkan duit 100 dinar, saya kembali ke perempuan itu. Perempuan itu membuka hatinya kepada saya. Lalu hampir saya menggaulinya, hampir saya berzina dengannya. Lalu dia mengingatkan saya agar saya bertakwa kepada Allah Ta'ala. Maka saya tinggalkan itu perempuan. Ya Allah, jikalau saya lakukan itu karena mengharap ridhamu ya Allah, takut kepadamu, bukakanlah batu yang menutupi pintu gua. Maka bergeserlah batu yang begitu berat dan besar, mulai nampak cahaya. Bergeser itu batu tanpa ada yang geser. Siapa yang menggeser? Kekuatan Allah Ta'ala. Pendek cerita, berkat amal soleh, takwanya kepada Allah, takutnya kepada Allah, itu bisa menjadi penolong. Itulah yang dimaksud, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang bertakwa kepada Allah, Allah kasih solusi. Bahkan kata ulama, takwa ini luas. Anak ketika bakti kepada orang tua itu takwa. Dia menjalankan perintah Allah Ta'ala. Persis seperti orang yang ada di dalam gua itu. Dia di antara 3 orang itu, yang kedua berdoa lagi. Ya Allah, saya punya ibu bapak. Setiap hari saya kasih makan, saya nafkahi yang sudah tua renta. Setiap hari saya kasih susu yang saya perah dari unta. Dan tidak boleh diminum oleh istri saya, anak saya. Demikian pun saya sebelum diminum oleh ibu bapak saya. Di suatu hari pulang ke sorean, saya dapati ibu bapak saya sudah tidur. Saya pegang itu susu di mangkok. Tidak bisa saya kasih kepada ibu bapak. Tidak berani membangunkan ibu bapak. Anak saya merengek-rengek di kaki saya tidak kasih. Saya tunggu sampai pagi, baru ibu saya minum. Saking baktinya kepada orang tua. Ya Allah, jikalau saya lakukan itu, ikhlas berharap ridhamu, maka geserkanlah batu yang menutupi pintu gua. Dikabul oleh Allah, bergeser itu batu. Ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah. Lalu kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, takwa yang selanjutnya adalah al-qana'atu bil qalil. Merasa cukup dengan yang ada. Sedikit disyukuri. Itu adalah takwa. Jadi takwa itu bukan hanya takut kepada Allah dan bentuk menerapkan, mengamalkan apa yang diperintah Allah, luas. Di antaranya mensyukuri apa yang Allah kasih. Apa yang Allah kasih kepada kita, terima kasih kepada Allah. Dikasih sehat, bisa puasa. Ini bentuk qanaah. Bisa menutupi aurat dengan pakaian yang bisa kita beli. Walaupun mungkin tidak bagus, tapi menutupi aurat ini bentuk rasa qanaah kita. Bentuk takwa. Al-qanaah bil qalil. Apa kata Nabi? Man asbaha aminan fi sarbih, mu'afan fi jasadih, indahu quta yaumih, faka'annama huyizat lahud dunya. Siapa orang, kata Nabi, di pagi hari aman di rumahnya,
nggak ada maling, mau sarapan ada, mau ngeteh ada, ya, aminan fi sarbi, aman di rumahnya, mu'afan fi jasadi, badannya sehat, nggak ada sakit, indahu quta yaumi, makanan buat hari itu ada, buat istri, anak, ibu, bapaknya yang dia nafkahi ada, cukup. Wa ka'annama huyizat lahu dunya, orang itu seakan-akan dikasih dunia beserta isinya oleh Allah Ta'ala, oleh Allah Ta'ala. Tinggal dia mau bersyukur apa tidak. Jadi qanaah dengan apa yang sudah kita punya itu adalah bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Contohnya hari ini, ya, kita berpuasa, Allah kasih sehat, alhamdulillah. Bersyukur sama Allah. Badan sehat, jangan dipakai maksiat, ya. Dan bahkan kata ulama bentuk takwa itu qanaah sampai kepada pakaian, makanan. Tidak berlebihan, seadanya. Lihat, kata Nabi, urusan dunia kepada orang yang lebih susah daripada kamu. Supaya kita bersyukur. Kita punya mobil, alhamdulillah. Ada orang mau beli mobil, nggak bisa. Ada orang punya motor, bersyukur. Ada orang mau beli motor, nggak mampu. Cuma bisa sepeda. Yang punya sepeda, alhamdulillah. Ada orang kemana-mana, jalan kaki. Dikasih kaki sama Allah, bersyukur. Ada orang maaf nggak punya kaki, harus duduk di kursi roda. Ya, luas qanaah, bentuk ketakwaan kepada Allah. Kata Nabi, nahnu qaumun la na'kul hatta naju. Kami ini golongan yang nggak makan kecuali udah lapar. Nahnu qaumun la na'kul hatta naju wa la na'kul ila an nashba, dan kami kelompok kata Nabi tidak berhenti makan sebelum kenyang. Ini bentuk qanaah yang dimaksud proses agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa kepada Allah. Lalu kata Imam Ali, takwa itu al-amal bitanzil, mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Bagaimana cara ngamalin Al-Quran? Baca nggak bisa, ngaji nggak mau, bertanya ke ulama nggak mau, duduk sama ulama nggak mau. Jadi bagaimana cara mengamalkan Al-Quran? Apalagi sekarang zaman media, nggak cukup kita memahami Al-Quran melalui media. Kita harus duduk dengan ulama, menuntut ilmu, menimba ilmu. Kalau kita nggak mampu, cari orang untuk mengajarkan kita, mengajarkan anak-anak kita. Karena itu bentuk proses agar kita memahami isi Al-Quran. Nggak cukup juga hafal Quran kalau tidak mengerti isi kandungan Quran. Oleh karenanya harus duduk dengan ulama atau guru yang mengajarkan kita ilmu, supaya kita bisa memahami Al-Quran. Karena itu proses agar kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Dan yang terakhir, takwa itu kata Imam Ali bin Abi Thalib, al-isti'adad liyaumir rahil, mempersiapkan diri kita untuk datangnya kematian. Itu takwa. Apa yang sudah kita punya, yang kita bawa, persiapan untuk menghadap Allah. Rumah, mobil, apalagi pakaian, jabatan, itu semua kita bakal tinggal. Yang kita akan bawa apa? Amal. Minimal apa? Keikhlasan. Sedikit ikhlas. Baca Quran, ikhlas. Apalagi kalau banyak, sedekah, ikhlas. Kalau nggak ikhlas nggak ada guna. Amalnya harus dikumpulin. Imam Syafi'i luar biasa amalnya. Tiap hari baca Qurannya luar biasa. Ada yang bilang 4 kali hatam Quran. Imam Abu Hanifah di samping rumahnya bikin tanah dilobangin, dijadiin kuburan untuk dia meninggal, setiap hari baca Quran di situ. Ketika ditanya, wahai ayah, sudah berapa kali hatam? Kata Imam Abu Hanifah, saya sudah hatamkan di tanah itu yang bakal jadi kuburan saya 7.000 kali hatam Al-Quran. Itu amal. Rabi'atul Adawiyah, perempuan, waliyah, tabi'in, ahli ibadah, sama bikin tanah untuk jadi kuburannya, baca Quran di situ, hatam 7.000 kali hatam. Ada lagi ulama, Imam Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar, Ghuairi Hadramaut, sama begitu juga,
baca Quran di tanah yang buat kuburannya, sampai kata anaknya, wahai abah, saya malu kalau datang tamu mau ketemu abah, saya bilang abah lagi ngaji di kuburan. Begitu terus kata abahnya, nak, itu untuk kuburan abahmu. Abah sudah hatamkan Quran di situ 7.000 kali hatam. Itu pun abah malu. Robiatul Adawiyah bisa 7.000 kali. Masa ayahmu cuma 7.000 kali? Abah akan lanjutkan baca Al-Quran. Akhirnya sampai 8.000 kali hatam Quran. Laki-laki nggak ada halangan. Kalau perempuan ada halangan, ada uzur, dia tinggalkan. Kalau laki-laki harus lebih. Subhanallah, ini menjadi amal saleh. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, mempersiapkan amal untuk datangnya kematian, untuk negeri yang selama-lamanya, itu merupakan bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk cinta kita kepada ulama, cinta kita kepada orang-orang yang berilmu, yang menyebarkan dakwahnya Rasulullah SAW. Karena itu proses agar kita bisa cinta kepada Rasulullah SAW. Cinta kepada Rasul, bekal yang dibawa oleh para sahabat-sahabatnya untuk menghadap kepada Allah, untuk menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Sampai Bilal bin Rabah sebelum meninggal dunia, istrinya menangis, celaka, celaka, suamiku akan meninggal dunia. Apa kata Bilal bin Rabah? La taguli wa karba, jangan kau menangis, jangan kau bilang celaka, suami saya akan meninggal dunia, jangan. Tapi bilanglah beruntung, beruntung, beruntung. Bilal bin Rabah akan meninggal dunia, akan berjumpa dengan orang yang seumur hidupnya selalu dia cintai, Muhammad SAW bersama kelompoknya. Mati membawa modal cinta kepada Allah dan Rasulnya. Itu adalah bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ja'alallahu wa iyyakum minal muttaqin. Semoga Allah jadikan kita hamba-hamba Allah yang senantiasa bertakwa dengan sesungguhnya takwa, dengan sebenar-benarnya takwa, sebagaimana Allah perintah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, dengan sesungguhnya takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan membawa iman Islam menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini. Yataqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa khusyu'ana wa tammim taksiran ya Allah. Tutupi segala kekurangan kami ya Rabb, dan jadikan Ramadan tahun ini menjadi bekal untuk kami menjadi hamba-hamba yang bertakwa di dunia ini ya Allah, sehingga kami meninggal dunia membawa bekal tersebut menghadap kepadamu ya Allah, membawa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah penuh dengan ketakwaan, wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin birahmatika ya Allah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah kita dengarkan bersama paparan penjelasan materi dari Al-Habibana Habib Alawi bin Abdurrahman Al-Habsyi mengenai meraih ketakwaan. Semoga kiranya kita senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi bagian daripada mereka orang-orang bertakwa, serta dapat berjumpa dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW besok di surganya Allah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah kajian Masjid Al-Amin Kementerian Keuangan, insya Allah kita akan berjumpa kembali pada kajian terakhir di bulan Ramadan tahun ini pada besok Rabu bersama Dr. Ki Haji Ahmad Hidayat dengan tema atau materi ciri-ciri keberhasilan puasa Ramadan. Mari kita tutup kajian pada siang hari dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.